Kita gaskan lagi. Bab 58-59. Terjerat Om Sang Cheo. No, Zain segera membawa Kimi masuk ke ruang ganti. Mengungkung tebu Kimi di dinding. Kamu boleh memakai pakaian seperti ini hanya di hadapanku, Bi. Aku tidak mau berbagi keindahan ini pada siapapun. Wajah Zain mendekat dan makin mendekat. Dia meng-1 bir mungil cahendunya itu, memegang tengkuk Kimi dan memperdalam C1 umannya. Kimi men 1 kemati C1 uman lembut itu dan membalasnya, sampai dia terengah kehabisan nafas. Bernafas, Bi. Ini hukuman untuk gadis nakalku ini. Ganti yang tertutup, atau aku lakukan lebih, sewot Zain. Hehe, maaf Hani, cuma mau mengerjai kamu. Aku juga geli sendiri melihat diriku tadi, sambil bergidik ngeri. Zain keluar dari sana dan kembali di tempatnya. Kimi mencoba baju yang tadi dipilihnya, tidak terlalu terbuka dan terkesan anggun. Yang ini Hani? Tanya Kimi. Zain memperhatikan Kimi kagum. Kok tidak ada jelek-jeleknya, Bi? Semua kok membuat kamu lebih dan lebih cantik. Mending aku kurung saja di kamar kalau begini, celoteh Zain. Maunya punya pasangan jelek? Ya pergi saja dengan nenek tadi, aman, tidak cantik dan tidak ada yang melirik, kesal Kimi. Malah membuat Zain makin gemes, dia mencubit hidung bangir Kimi. Ulu-ulu ngambek, kita ambil yang ini saja, pas kok, lebih cantik daripada yang tadi. Kimi kembali lagi ke ruang ganti, mengambil pakaian yang terakhir. Mereka segera membayar dan segera pulang, hari sudah beranjak sore. Ferrari Zain memasuki rumah mewah Sandi Pratama, Satpam segera membuka pintu karena ada majikannya di dalam. Zain membukakan pintu mobil untuk Kimi. Mereka berjalan beriringan ke teras rumah. Bi aku kok deg-degan ya, bahkan aku menemui klien alot saja tidak setegang ini. Hahaha, itu karena kamu telah mencuri di rumah ini Hani, kata Kimi. Kok mencuri? Aku tidak pernah mencuri ya, kesal Zain. Kamu sudah mencuri hati putri mereka hehehe, kekeh Kimi. Zain mengacak rambut Kimi gemes. Kimi membuka pintu rumah dan seperti biasa teriak-teriak seperti di hutan. Mami I'm coming, sapa pada, Assalamualaikum. Zain hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah gadis ini. Kebiasaan teriak-teriak, terdengar suara Mami yang tidak kalah cemprengnya dengan anak. Mami melihat siapa yang datang dengan putrinya menghentikan langkahnya, dia terpaku di tempatnya. Mami lebay, mau jadi patung? Tanya Kimi. Mami malah kabur mencari papi. Papi, teriak Mami memanggil papi. Ayo duduk dulu, biar Kimi buatkan teh dulu, sore-sore begini enaknya ngeteh. Kok Mami kamu malah pergi? Tidak suka ya melihatku. Kamu lihat saja nanti, kamu itu menantu idaman Mami, mana mungkin tidak suka, paling dia panggil papi, biarin saja. Kimi meninggalkan Zain sendiri di ruang tamu, dia membuat teh dan menyiapkan camilan. Sementara Mami, benar mencari papi Sandi. Pi lihat siapa di ruang tamu, ayo Pi, ajak Mami. Kenapa sih orang lagi santai juga. Ayo pokoknya kita temui tamu kita yang ini, oh ya bagaimana penampilan Mami sudah oke belum? Tanya Mami. Siapa sih tamunya? Heboh benar, Mami sudah cantik, secantik bidadari hati papi, goda papi. Ih papi yang bener dong, mana kaca Pi Mami segera mencari kaca dan merapikan penampilannya. Sementara papi menuju ke ruang tamu. Tunggu Mami kita ke sana bareng, cegah Mami. Papi hanya bisa geleng kepala melihat istrinya yang seperti gadis baru jatuh cinta saja. Mereka ke ruang tamu bersama-sama, Papi Sandi juga kaget dengan tamu yang dimaksud Mami.
Zain, itu kan Zain Mi? Tanya Papi. Iya Pi, calon mantu kita. Ganteng banget ya Pi. Mereka menemui Zain yang masih sendiri di sana. Nak Zain. Sapa Sandi. Selamat sore Om, Tante, sapa Zain. Dia menyalami Sandi tapi menangkupkan kedua tangannya untuk menyapa Mami. Silahkan duduk, ada keperluan apa ya hingga Nak Zain berkunjung di rumah kami? Tanya Sandi basa-basi. Itu tadi mengantar Kimi pulang, sekaligus minta izin ke Om dan Tante, nanti malam akan mengajak Kimi ke pesta Romeo. Diizinkan tidak ya, tapi harus ada jaminannya nak. Apa itu Tante? Tanya Zain penasaran. Jaminannya harus bawa putri kami pulang dengan aman, utuh, tidak kurang suatu apapun kata Mami. Oh itu pasti Tante, Zain akan menjaga putri Tante dengan baik, jawab Zain mantap. Bagus nak, tapi jangan cuma di ucapan saja, seperti yang sudah, mulut terlalu manis bisa menjadi racun, tegas Papi Sandi. Benar Om, tapi saya akan berusaha, apalagi ini pertama kalinya Zain membawa seorang gadis di pesta, jawab Zain. Oh ya mana si Kimi, kok tidak ada? Tanya Mami. Tadi katanya mau membuat teh jawab Zain singkat. Kimi keluar dengan membawa nampan berisi teh jasmin dan beberapa cemilan. Hai teh sudah datang? Ayo ngobrol sambil menikmati teh jasmin buatan Kimi, memecahkan suasana. Oh ya Nak Zain, bagaimana dia di kantor, tidak menyusahkan Nak Zain kan? Tanya Mami. Tidak Tante, bahkan pekerjaannya sangat bagus dan banyak membantu perusahaan, jawab Zain mantap. Dia itu pecicilan dan tidak bisa diam, Nak Zain jangan risih ya. Ih Mami kok malah menjelekkan putrinya di hadapan bosnya lagi, cemberut Kimi. Ya tidak apa-apa, daripada Mami bicara ya bagus-bagus tapi kenyataannya jauh berbeda bagaimana coba, berarti kita bohong nak. Kata Mami. Tidak Tante, bahkan dengan tingkah konyol dia, kantor saya jadi ramai dan tidak tegang, lucu dan juga imut Zain keceplosan. Kamu yang sabar nak, tingkah ibu dan anak memang sama 11-12. Tapi membuat suasana hidup, saya kalau tidak ada salah satu dari mereka rasanya sepi, jawab Sandi. Iya Om benar, dan mohon maaf sebelumnya, Zain juga minta izin pada Om dan Tante, Zain menyukai Kimi, dan ingin meminta dia untuk Zain, dada Zain deg-degan mengucapkan kalimat itu. Nanti akan ada kedua orang tua saya yang akan resmi melamar dia, tapi Zain juga harus mendapat persetujuan kalian dulu. Gadis aneh dan barbar ini sudah membuat warna baru dalam hidup Zain. Zain yang kaku dan dingin bisa berubah drastis jika sudah bersamanya. Zain nyaman dengan putri Om dan Tante ini, kata Zain dengan gugup. Sontak Sandi dan Sania tertawa terbahak melihat seorang Zain gugup di depan calon mertua. Hahaha lihat Pi, sama seperti Papi, seorang yang kaku, dingin ternyata pawangnya gadis gemblong seperti Mami dan Kimi hahaha. Iya dan seorang Zain bisa gugup juga ya ternyata, mereka cekikikan membuat Zain jadi salah tingkah, dia hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ih Papi sama Mami tega ya, lihat tuh Zain jadi salting, cemberut Kimi. Maaf Nak Zain, kamu harus terbiasa melihat suasana seperti ini, Papi dulu juga persis seperti kamu, dan lama-lama akan terbiasa dengan tingkah mereka. Kata Papi. Apakah Nak Zain serius dengan kata-kata yang Nak Zain ucapkan barusan? Tanya Papi. Saya serius Om, untuk urusan masa depan, saya tidak mau main-main, rencananya sebelum berangkat ke Amerika kami akan menikah, kata Zain lugas dan mantap. Bab 59. Papi dan Mami saling berpandangan. Kami ikut bagaimana baiknya nak, terserah Kimi,
Apakah Kimi setuju? Bagaimana Kim? Apakah kamu sudah siap menerima Nak Zain sebagai suami kamu, lahir dan batin, menjadi istri seutuhnya dan berbakti pada suamimu Nak? Tanya Papi. Kimi menganggukkan kepalanya, dia siap menerima Zain seutuhnya. Nak Zain, putri kami juga banyak kekurangan, apakah Nak Zain siap menerima segala kekurangannya, membimbingnya, menyayangi dia seperti kami menyayanginya? Tanya Papi. Iya Om, Sya terima kelebihan dan kekurangan putri Om, kelebihannya akan menutupi segala kekurangan saya, begitu sebaliknya, semoga kami bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Saya bukan pria remaja lagi, umur juga sudah matang, meski kesannya terlalu buru-buru tapi insya Allah dengan seiringnya waktu kami akan belajar. Selain itu juga dalam waktu dekat ini kami akan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Saya juga tidak mau nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kata orang, kalau seorang pria dan wanita hanya berdua apalagi di tempat bebas seperti di luar negeri tanpa pengawasan langsung akan ada setan di pihak ketiga. Kalau kami sudah halal, maka akan menjadi ibadah, bukan dosa lagi. Iya kan Om, Tante? Kata Zain. Kamu benar sekali Nak, ternyata pemikiran kamu memang sudah dewasa. Dalam agama juga menjelaskan larangan pacaran, jadi kalian bebas berpacaran kalau sudah halal. Hal yang tabu dan dosa akan menjadi sebuah ibadah. Kami sebagai orang tua juga sudah pernah kecolongan, jadi tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Om setuju pemikiran kamu, tegas Sandi. Tiba-tiba saja Mami Sania yang lupa akan alergi Zain malah mencubit pipi Zain dengan gemas. Ini mah memang calon menantu idaman Mami, sontak Papi dan Kimi berteriak mengingatkan tapi. Mami, kata Kimi dan Sandi bersama, ternyata tidak terjadi apa-apa dengan Zain. Alerginya tidak pengaruh ke Mami Sania. Hani bagaimana? Ada reaksi? Tanya Kimi memeriksa kulit Zain. Zain menggelengkan kepalanya, biasanya begitu terstiga entuh sedikit saja akan muncul ruam-ruam merah dan terasa sangat panas. Maafkan Mami, Mami lupa, Mami segera minta maaf. Tidak apa-apa Tante. Sepertinya saya juga tidak alergi dengan Tante, jawab Zain. Syukurlah Nak, mungkin Mami dan Kimi punya persamaan zat atau apa gitu yang sama dengan kamu, jadi kamu tidak berpengaruh kepada alergi kamu. Atau golongan darah kamu apa? Tanya Mami. AB negatif Tante, sama dengan mama saya, jawab Zain. Oh Mami paham sekarang. Jadi alergimu tidak akan kambuh dengan orang yang punya golongan darah yang sama denganmu Nak. Darah Mami dan Kimi juga sama AB negatif. Tapi kenapa kok cuma pada wanita ya kamu alergi? Kamu tidak alergi dengan suami saya walau golongan darahnya oh, heran Mami. Iya juga ya, heran Papi. Tapi itu bagus, dia tidak bisa sembarangan sentuh wanita. Putri kita aman Pi. Hehehe, jawab Mami asal. Bagaimana Om, Tante, insya Allah orang tua saya akan segera kemari, untuk membicarakan lebih lanjut masalah ini. Iya Nak Zain kami ikut saja apa yang terbaik untuk Kimi, semoga keluarga Nak Zain juga menerima Kimi di sana. Maaf kami juga takut, kalau ternyata dari salah satu pihak keluarga akan menentang, dan menimbulkan permasalahan, kata Sandi. Om, benar, besok Zain akan mengajak Kimi ke rumah orang tua Zain, supaya lebih dekat, sebelumnya mereka sudah bertemu di kantor Om, dan lagi orang tua Zain tidak akan mempermasalahkan dari keluarga mana asal menantu mereka asalkan putranya bahagia, kata Zain. Bagus kalau begitu, dan ayo diminum tehnya, putri Om ini ahlinya meracik teh dan kopi, canda Sandi. Om benar, kopi buatannya, memang beda dan membuat cahendu, apalagi orangnya, kelakar Zain. Wah sudah mulai bisa merayu rupanya, jawab Mami. Putri tante gurunya,
selalu saja ada hal baru yang dia ajarkan pada Zain. Mereka berkelakar bersama, membicarakan banyak hal. Jam 17 Zain baru berpamitan pulang. Bi, nanti aku jemput jam 19. Dandan yang cantik tapi jangan yang cantik banget, pinta Zain. Kimi hanya mengangguk setuju, dia mengantar Zain sampai ke depan, sampai mobil Zain hilang dari pandangan. Widih, anak gadis Mami sudah mau menikah saja, siapa dong teman Mami berantem? Angela pindah, si kelinci Tarzan Mami juga akan dibawa oleh Raja Singa, tinggal beruang kutub saja yang ada di rumah, cemberut Mami menggoda Kimi. Kimi tidak akan meninggalkan Mami. Nanti kalau Kimi jadi menikah dengan Zain, kami akan sering main kemari. Mami dan Papi juga harus sering-sering ke sana ya Mi, hibur Kimi. Mami mengangguk serta memeluk Kimi erat. Baru saja beberapa saat rumah ini ramai, sekarang akan sepi kembali. Kamu jangan lupa sering datang, VC. Siapa lagi yang bakal ngerecohi Mami, menggoda Mami, hik, haru Mami. Masih ada Papi yang bisa Mami goda, jangan nangis dong, katanya kepengen punya menantu seperti si Om Zain, terus cita-citanya sudah hampir terpenuhi malah nangis. Atau Kimi batalin saja ya nikahnya, goda Kimi. Jangan sayang, Mami cuma senang dan gembira, setelah kamu terpuruk, dihianati, tapi tak butuh waktu lama kamu sudah mendapatkan ganti yang jauh lebih baik. Kamu rela membuang sebuah batu kali tapi menemukan permata yang berharga. Mami bahagia nak, semoga tidak ada halangan lagi ya, kata Mami. Amin, kompak Kimi dan Papi. Kimi istirahat dan mandi dulu ya, nanti Babang Zain jemput Kimi belum siap lagi. Mau kencan dulu Mi, dada Mami. Papi, Kimi segera berlari ke atas menuju ke kamarnya, istirahat sejenak dan mandi. Kevin dan Angela juga bersiap-siap untuk ke pesta nanti malam. Sayang, kita harus tampil memukau nanti malam sayang, dan kamu sebagai istri dari Kevin sekaligus pewaris dari grup Pratama, harus bersinar malam ini, kata Kevin. Kevin memilihkan pakaian pesta untuk Angela, mereka sibuk di butik setelahnya ke salon untuk totalitas penampilan mereka. Ini baju pilihan Kevin untuk istrinya. Sayang, kamu akan tampil memukau malam ini, sebelum perutnya membesar kita akan jadi pusat perhatian. Iya sayang, kita adalah pasangan muda paling fenomenal tahun ini. Kamu ingat pesta pernikahan kita juga yang paling jadi trending topik waktu itu, ucap Angel optimis. Kevin sudah membayangkan dengan kecantikan Angela, dia bisa merangkul pengusaha-pengusaha muda hebat untuk bekerja sama dengannya. Kimi sudah mandi dan harum, dia bergegas ke walk-in closet untuk berganti pakaian, dan segera bermake up tipis. Dia tidak mau membuat Zain malu di sana jadi harus optimal dan tidak berlebihan. Bertepatan dengan selesainya berdandan pintu kamarnya ada yang mengetuk. Tok tok tok.